Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya mau bawain kisah dari Om Ras yang berjudul Anyir. Mes 36 Kebun Karet. Sebelum kita masuk ke kisahnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Perkebunan karet itu sangat besar dan luas. Pohon-pohonnya masih sangat bagus. Dan terlihat banyak orang yang sedang menyadap karet dari pohon ke pohon. Tidak jauh dari wilayah perkebunan, ada jajaran mes untuk tempat tinggal para pekerja di perkebunan itu bersama keluarganya. Dan di sebuah kamar mes bernomor 36 nampak sebuah keluarga kecil. Ada ayah mertua, ibu mertua dan anak serta suaminya yang juga ikut tinggal bersama di mes tersebut. Sebelum berangkat menyadap karet, si suami yang bernama Rihat terlebih dulu mencium perut sang istri yang tengah hamil tua. Jangan terlalu capek ya, jaga si ini, kata Rihat seraya mengelus perut istrinya. Iya, pasti, ya sudah Gih, kamu berangkat, balas istrinya sembari tersenyum. Si suami berangkat dengan berjalan kaki bersama dengan ayah mertuanya. Kebahagiaan keluarga kecil itu nampak sangat sempurna. Seorang istri yang cantik dan selalu setia menemani suaminya, walau dalam keadaan apapun. Dan hingga akhirnya bisa menjadi seperti sekarang ini. Di halaman mes itu berdiri tegak sebuah pohon besar dengan akar-akar yang bergelantungan. Entah apa alasan orang-orang membiarkan pohon menyeramkan itu tetap tumbuh di wilayah mes. Matahari sudah mulai meninggi, dan setelah sholat zuhur, Tuti mendengar suara burung elang yang berbunyi sangat nyaring mengelilingi kawasan mes. Ada apa ya, Ma? Kok elang itu berputar-putar di atas sana? Tanya Tuti seraya menuju ke atas langit melalui jendela. Itu pertanda akan ada yang meninggal. Kalau tidak hari ini ya besok atau lusa, jawab si Uma sambil terus melipat baju-baju milik ia dan suaminya. Ah, Uma, menakut-nakuti saja. Bukannya menakut-nakuti, tapi kepercayaan akan suara elang yang berbunyi berkali-kali adalah pertanda kematian. Bukan hanya Uma yang tahu, tapi semua orang di sini juga tahu. Uma pernah buktikan sehari saat kakekmu sebelum meninggal terdengar suara elang seperti ini juga. Tapi elangnya terbang berputar di atas rumah. Suaranya kalau didengarkan menyayat sekali, ujar si Uma. Iya juga ya, Ma. Suaranya seperti sedih sekali. Aku jadi merinding, ujar Tuti. Mah, aku mau ke rumah Nini Tia ya. Mah, aku mau ke rumah Nini Tia ya, Mah. Soalnya perutku kadang-kadang terasa sakit, pamit Tuti. Jangan lupa bawa kadut yang Uma bikinkan itu ya. Dan ingat pulangnya jangan lewat pukul 4 sore, pesan si Uma. Tuti mengangguk, lalu mengambil kadutnya yang terletak di atas lemari kayu dan menyelipkan di tali celana dalamnya dengan menggunakan cucuk baju. Jangan lupa bawa gunting, biar setan tidak ada yang berani mengganggu. Iya, Mak, Tuti pamit dulu ya. Sepeninggal Tuti, si Uma mulai mencium bau-bau ganyir atau anyir. Bau-baunya tubuh mayat yang sudah mulai membusuk. Bau itu tidak menghilang sampai jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Karena keasyikan memasak dan diikuti rasa takut akan bau anyir yang ia cium selama berjam-jam itu, alhasil ia lupa akan anaknya, Tuti, yang sedang hamil tua dan tidak berada di rumah. Setelah mematikan api bekasnya memasak tadi, Uma langsung berjalan keluar rumah dengan tergesa untuk menjemput Tuti yang lupa waktu. Setibanya di rumah Nini Tia, ia melihat Tuti yang asyik mengobrol bersama Sunti, cucu Nini Tia, yang juga sedang hamil tua
pada saat itu. "Tuti, ayo pulang Tut, sudah hampir gelap." "Pamali," wanita yang sedang hamil, keluyuran hampir maghrib, panggil ibunya dari depan pintu. Setelah pamit pada Sunti dan Ninitia, keduanya pun pulang dengan langkah tergesa. "Mah, jalannya jangan cepat-cepat, sakit perutku," ujar Tuti. "Makanya kalau jalan itu ingat waktu. Kan tadi sudah Uma bilang, kalau jangan sampai melebihi jam 4 sore. Balas si Uma seraya menarik tangan Tuti agar berjalan lebih cepat lagi. Seiring dengan sampainya mereka berdua di rumah, terdengar azan dari musola yang berada di ujung jalan. Pertanda malam sudah kembali bertahta. Aduh Ma, pintu kok tidak dikunci? Kalau ada maling gimana?" semprot si Abah saat keduanya sudah memasuki rumah. Tak ingin memperpanjang masalah, ibunya Tuti langsung pergi ke dapur dan menyiapkan makanan untuk anak, menantu, dan suaminya. Saat suara-suara binatang malam beradu dengan rintik hujan, dari arah kamar orang tuanya terdengar suara teriakan histeris. Saat Tuti dan suaminya pergi mengecek, ternyata si Abah sudah terbaring di lantai dengan masih memakai baju dan kopiah serta sarung. "Abah kenapa, Mak?" isak Tuti. "Uma tidak tahu, Tut. Saat Uma bangun mau ke WC, abahmu sudah tidak bergerak dalam keadaan sujud. Saat Uma coba bangunkan, ternyata abahmu sudah seperti ini," jawab si Uma tak kalah sedihnya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abah sudah meninggal," ucap Riyad. Pecahlah tangis ibu dan anak perempuannya itu. Karena memang sama sekali tak ada tanda-tanda sakit apapun pada si Abah sebelum beliau meninggal. Keesokan harinya, setelah acara pemakaman, Uma terus saja melamun duduk di dekat jendela, seolah tak lagi semangatnya untuk hidup saat itu. Air mata terus membanjiri kedua pipinya. Keadaan Uma sampai berhari-hari seperti itu, tidak mau makan dan minum. Meskipun sudah dibujuk oleh Tuti, Riyad, ataupun Ninitia. Sampai suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, teriakan Tuti membangunkan suami dan juga ibunya. Ternyata Tuti sudah waktunya untuk melahirkan. Si Riyad cepat-cepat berlari keluar rumah untuk menjemput Ninitia. Nih, assalamualaikum Ni. Ini saya Riyad, suaminya Tuti. Istri saya mau melahirkan Ni, teriak Riyad dari luar rumah. Kaki dan tangannya nampak keringatan, dan saat Ninitia keluar, Riyad langsung menariknya untuk segera berjalan menuju ke arah mes yang ia tinggali. "Sebentar, aku ambil barang-barangku terlebih dahulu," ujar Ninitia seraya menarik tangannya dari tarikan Riyad. Lalu mereka berdua pun berjalan dengan sangat cepat ke mes. Di jalan tiba-tiba tercium oleh keduanya bau ganyir, bau yang sama ketika ayahnya Tuti mau meninggal. "Jangan ditegur, cepatlah berjalan," ujar Ninitia seraya menepuk pundak Riyad. Sesampainya di mes bernomor 36 itu, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam terlihat Tuti dan ibunya yang tengah menangis sambil memijit-mijit kaki Tuti. "Ketubahnya sudah pecah, ayo bantu Nini. Kau dorong perut istrimu dari situ," ujar Ninitia sesaat setelah mengecek keadaan Tuti. 1, 2, 3, dorong perlahan-lahan. Kalau sedang Umi, tahan dulu. Sedikit lagi. Hajan terus, Cuk. Lagi, kepalanya sudah keluar. Ayo dorong. Hajan lagi, ujar Ninitia. "Alhamdulillah, anakmu sudah lahir, laki-laki," ujar Ninitia. "Tanganmu jangan dilepas dari perut istrimu. Tahan dulu seperti itu, agar tambuninya tidak naik," kata Ninitia yang sembari membersihkan darah dari bagian hidung si bayi. Dan setelah tambuni atau ari-ari sebesar piring itu keluar, Ninitia langsung meletakkan abu hangat di upih, lalu menyuruh Riyad untuk memindahkan istrinya ke atas upih yang sudah diberi abu hangat tersebut. "Ini supaya tidak pendarahan saat naik ke aliran," ujar Ninitia menjelaskan. "Ini tambuni anakmu
Nanti tanam beserta daun sawang, kasih garam, cari kertas, pensil, dan juga bambu kecil yang dipotong terbalik, biar Tambuni anakmu tidak diambil makhluk halus, ujar Ninitia. Rihat langsung menyediakan seperti apa yang disuruh oleh Ninitia. Namun karena pada saat itu ia tidak menemukan bambu, akhirnya ia menggantinya dengan selang bekas pakai, lalu mengubur Tambuni anaknya di dalam belakang mes. Kala itu bau ganyir sangat menusuk hidung. Ia baru saja selesai mengubur Tambuni anaknya. Dengan tergesa-gesa, ia langsung berlari masuk ke rumah. Sudah ditahan Tambuninya? Sudah nih, sudah. Kalau begitu, langsung saja adani dulu anakmu ini. Keesokan harinya, ibunya, Tuti, terlihat lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sudah sedari pagi ia bergelut di dapur untuk memasak nasi dan juga mencari sayur kelakai untuk sayur makan Tuti. Sementara suaminya Tuti sudah berangkat kerja setelah memandikan istrinya tadi pagi. Tuti, mau kemana kamu? Wanita sehabis melahirkan itu jangan banyak gerak. Sobekannya masih belum sembuh. Nanti kalau kamu terlalu banyak gerak, malah susah sembuh lukanya, tegur ibunya saat melihat Tuti yang baru saja akan berdiri. Dan setelah mendengar teguran ibunya itu pun, Tuti akhirnya mengurungkan niatnya. Mah, tolong ambilkan kadutnya Tuti di lemari itu, Mak, pinta Tuti. Menjelang sore hari, Ninitia datang untuk memberikan sebuah gelang sawan untuk anaknya Tuti. Konon, sawan itu ada hantunya. Jadi saat gelang ini bergemerincing, hantu sawan itu akan takut. Jadi jangan dilepaskan pada anakmu, dan jangan tidurkan anakmu sewaktu senja. Kalau anakmu tidur sewaktu senja sampai habis maghrib, usahakan peluk tubuhnya, karena anak dalam 40 hari itu masih sangat rentan terhadap gangguan makhluk halus. Oh ya, satu lagi, jangan lupa taruh cermin di atas kepala anakmu, biar hantu-hantu yang berusaha mengganggu akan ketakutan saat mereka melihat wujudnya sendiri, pesan Ninitia. Kalau begitu, aku pulang dulu ya Tut, mari. Sementara itu matahari mulai condong, pertanda sebentar lagi akan gelap. Namun sedari Ninitia pulang tadi, anaknya Tuti menangis terus-menerus, diiringi dengan bau-bau ganyir yang pekat. Entah dari mana sumbernya, mereka pun tidak tahu. Tangisan bayi itu dari senja sampai sehabis isya, bahkan suaranya sudah hampir tidak terdengar lagi karena saking lamanya menangis. Ya Allah, Tuti dan ibunya dibuat panik dan khawatir. Untungnya, saat Rihat pulang, bayinya langsung berhenti menangis dan mau ditidurkan. Anakmu menangis terus, Hat, kata orang. Tidak baik, anak bayi begini menangis lama-lama. Itu pertanda buruk untuk orang-orang di sekitarnya, ujar si Uma. Uma selalu bilang begitu. Mungkin anakku menangis ya karena haus, Mak, atau masuk angin, bantah Tuti yang tak setuju. Tapi tadi Uma pegang, ubun-ubunnya tidak berlobak. Itu berarti anakmu tidak apa-apa, tidak masuk angin. Tapi dia sedang merasakan sesuatu karena menangis terus. Dan Tuti pun membalasnya. Sudah Ama, Tuti risih dengar Uma berbicara seperti itu, ujar Tuti. Dan Rihat pun menengahi. Jangan bersih tegang begitu, tidak baik. Yang penting kan sekarang dia sudah tidak menangis lagi, kata Rihat menengahi. Tepat tengah malam, bau-bau ganyir semakin pekat tercium. Udara saat itu juga sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Dan suara-suara burung gagak terdengar sampai ke dalam rumah. Suaranya kadang-kadang terdengar begitu dekat dan kadang-kadang menjauh. Rihat bangun dari tempat tidurnya dan melihat istrinya sedang menyusui anak mereka di sampingnya.
Belum tidur? Tanya Riyad. Belum bisa. Anak kita selalu terkejut-kejut kalau aku memejamkan mata. Ya sudah, aku makan dulu ya. Nanti aku gantikan menidurkan si kecil, ujar Riyad. Ya, kebiasaan lama Riyad mulai muncul lagi. Dia bisa tiba-tiba lapar di tengah malam seperti itu. Di dapur, Riyad mengambil sepotong ikan patin dan sesendok sambal terasi, lalu menuangkan air panas ke nasinya, lalu mulai makan. Namun lagi-lagi bau ganyir tercium. Bahkan karena saking pekatnya bau ganyir itu, Riyad sampai tersedak dan muntah. Baunya tepat berada di halaman belakang. Riyad yang penasaran itu pun langsung mengintip melalui lubang kecil di dapur tersebut. Dan tanpa sengaja, matanya menangkap sebuah bayangan hitam yang sedang mengobrak-abrik tanah. Namun, karena tidak yakin dengan apa yang ia lihat, Riyad mengucak-ngucak matanya, lalu mulai mengintip lagi. Tak terduga, dari arah lubang yang sama, muncul sebuah mata putih pucat yang juga tengah menatapnya. Riyad terlonjak, kaget, dan berteriak, membuat istrinya yang berada di kamar ikut kaget. Riyad berlari sampai kakinya terantuk pintu dan berdarah. Nafasnya tak beraturan. Namun ia enggan untuk memberitahu Tuti tentang apa yang baru saja ia lihat. Kenapa? Kok teriak-teriak? Tanya Tuti. Itu tidak apa-apa. Sini, ku gantikan menidurkan anak kita, jawab Riyad terdengar gugup. Yakin gak apa-apa? Riyad tersenyum, lalu meraih tubuh anaknya dan menidurkannya sambil berjalan. Kemudian Umak pun tiba-tiba sudah berada di ambang pintu kamar, dan Umak bilang, jangan menidurkannya sambil berjalan, nanti anakmu nagih. Tidak akan bisa tidur kalau tidak digendong sambil jalan. Kalau sudah begitu, mau makan dan buang air pun susah. Begitulah nasihat Umak. Emang bener sih ya, seperti itu teman-teman. Jangan lupa, itu kelambu diruntuh, dipasang, lanjut Umak sebelum pergi. Terdengar suara kelenteng-kelenteng dari arah dapur yang kemungkinan Umak sedang membuat kopi. Aku tidur sebentar ya, nanti kalau dia mau menyusu, bangunkan saja aku. Iya, kamu pasti capek sekali. Tidur saja, mumpung si kecil masih lelap. Keadaan benar-benar hening malam itu. Bahkan suara jangkrik yang sering berada di sekitar mes pun tidak terdengar. Lama terdengar suara seseorang tengah bersenandung kecil. Siapa yang bernyanyi malam-malam begini? Batin Riyad seraya meletakkan anaknya di atas tempat tidur. Lalu ia sendiri berjalan ke arah jendela, membukanya sedikit dan wush, angin dari arah luar menempur ke dalam, membawa bau ganyir yang masih tercium pekat. Bergegas Riyad menutup kembali jendela. Namun saat ia menoleh ke belakang, nampak seorang perempuan dengan rambut yang panjang menjulur sampai ke lantai. "Ah!" teriak Riyad sembari menutup matanya. Teriakannya membangunkan Tuti. Ia mengucak-ngucak matanya yang masih terasa berat. "Kenapa?" tanya Tuti. Ada perempuan dengan rambut yang sangat panjang berada di sini," ujar Riyad. "Kamu berhayal barangkali." "Tidak apa, tidak ada siapa-siapa di sini," kata Tuti seraya bangun dan hendak menggendong anaknya. Namun ternyata bayinya sudah tidak ada. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara tangisan anak mereka dari arah dapur. "Ya Allah, kamu tinggalin anak kita di dapur. Orang tua macam apa kamu ini ya?" ujar Tuti berusaha bangun dari tempat tidur. Tetapi Riyad terlebih dahulu berlari ke asal suara dan menemukan anaknya berada di lantai dapur dengan keadaan ubun-ubun yang basah. Bibirnya membiru karena menangis. Ya Allah. Marahnya Tuti awet sampai keesokan harinya. Ia sama sekali tidak menyapa suaminya sedikit pun. Ia masih menganggap Riyad adalah sosok ayah yang sangat teledor, yang dengan sengaja dan tidak bersalah
tega meninggalkan anak mereka di dapur. Hari itu, perlahan-lahan Tuti sudah mulai turun dari tempat tidur dan mandi sendiri. Meski saat ia berdiri, tubuhnya langsung terasa sempoyongan. Dan seperti yang dikatakan ibunya, Tuti terpaksa harus memakai babat pengganti kalau ingin mandi, agar tidak sempoyongan kalau jalan. Makan dulu Tut, ini ada sayur bayam sama ikan lais, biar air susumu tidak kering, ujar ibunya saat melihat Tuti yang berjalan melewati pintu dapur. Hanis kok ditinggal sendiri di kamar, Mah? Tadi dia masih tidur Tut. Di atas tempat tidur juga sudah Uma letakkan cermin. Lebih baik kamu makan dulu, nanti Hanis biar Uma yang jaga. Kamu pasti capek kan semalaman menyusui dan begadang. Tuti pun duduk perlahan, lalu mulai makan. Ia masih tidak bisa sembarang makan, karena masih dalam kurun 40 hari. Kalau orang Kalimantan bilangnya, nanti terkena kalalah. Dan tidak hanya itu, makan makanan sembarangan juga berakibat tidak baik pada si kecil. Makanya, Tuti harus makan yang seadanya dulu selama 40 hari. Saat sedang makan, dan ibunya juga sudah ke kamar untuk menemani anaknya, Tuti mendengar suara senandung seorang perempuan. Tuyang diapan. Sepenggal lirik yang terdengar cukup jelas di telinga Tuti. Siapa yang punya anak kecil ya? Gumam Tuti bertanya-tanya. Karena memang seingatnya mes 37 dan 38 kemudian 39 itu kosong. Karena para karyawan yang menghuni mes 37 dan 39 lebih memilih tinggal di perkampungan yang berjarak 10 km dari perkebunan. Sementara penghuni mes 38 sudah berhenti kerja setelah istrinya meninggal karena suatu penyakit. Setelah selesai makan, Tuti masuk ke dalam kamar. Mah, mes di sebelah ada yang menempati ya? Tanya Tuti. Si Uma mengerutkan keningnya. Maksudmu? Ujar si Uma balik bertanya. Itu, tadi aku asa mendengar suara orang nyanyi. Sepertinya sedang menidurkan anaknya. Masa Tut? Perasaan Uma bolak-balik jemur cucian tadi tidak lihat adanya tetangga baru. Kamu salah dengar mungkin Tut, kata Uma. Tuti terdiam. Ia nampak tidak percaya jika yang ia dengar tadi hanyalah sebuah hayalannya saja. Dan tiba-tiba saja Tuti bertanya kepada Uma, Mah, kalau kita sering mencium bau ganyir itu pertanda apa ya, Mah? Uma menjawab, kata nenekmu dulu, itu pertanda kalau ada hantu di sekitar kita. Tapi, sudahlah Tut, jangan terlalu dipikirkan. Bisa saja kan itu bau Tambuni anakmu yang sudah mulai mengalami pembusukan. Memangnya dikuburkan di mana Tambuni Hanis, Mah? Itu di belakang mes sepertinya, kata Uma. Selepas waktu asyar, Hanis, bayi, mulai kembali menangis. Suara tangisannya sampai parau, membuat Tuti juga ikut menangis. Ibunya Tuti menaruh beberapa mangkuk air di depan pintu dan juga membuat tanda silang serta garis lurus dari kapur dan kunyit di bawah pintu dan jendela. Si Uma juga menaruh hitam arang di pertengahan antara kedua alisnya Hanis. Anehnya, tangisan Hanis berangsur-angsur berhenti. Kalau anak bayi seperti ini menangis setelah asyar sampai maghrib, itu tandanya dia diganggu oleh sesuatu. Makanya dikasih arang seperti ini, agar dia tidak melihat sosok-sosok pengganggu itu lagi, karena mata batinnya masih terbuka sangat lebar, ujar ibunya Tuti. Tut, kalau kamu capek, Uma bisa tidur di sini, menggantikanmu menjaga Hanis, biar Riha tidak terganggu tidurnya. Kasihan, dia juga capek seharian menurih. Tuti pun bilang, kalau Uma mau, alhamdulillah, Tuti tidak keberatan. Malah Tuti khawatir kalau abahnya ikut jagain Hanis. Soalnya tadi malam dia meninggalkan Hanis di dapur, Mah.
Hanis sampai nangis kejer, ujar Tuti. Dapur? Memangnya kenapa bisa sampai ke dapur? Kata Uma. Tuti juga tidak tahu, Mak. Bangun-bangun pas mau gendong Hanis, ternyata Hanis tidak ada. Dan suara tangisannya dari arah dapur, Mah. Aduh, bahaya kalau tiap malam seperti itu, Tut. Ya sudah, Uma mau membereskan kelambu terlebih dulu, memindahkannya kemari, biar nanti malam Uma tidur di sini. Iya, Ma. Terima kasih ya, Ma. Iya, dulu nenekmu juga seperti ini sewaktu kamu masih bayi. Malam itu, ibunya Tuti tidur di dalam kamar tersebut bersama Tuti dan anaknya. Namun sampai menjelang tengah malam, Riha tak kunjung pulang, membuat Tuti menjadi khawatir. Mah, panggil Tuti. Namun sepertinya si Uma sudah tertidur sangat lelap. Akhirnya Tuti meninggalkan bayinya bersama si nenek. Tuti berniat ingin menyusul Rihat yang tidak kunjung pulang. Dengan berbekal senter yang kadang-kadang mati sendiri, Tuti menyusuri jalanan sepi kebun karet di tengah malam itu. Hawa tidak enak menyusup sampai ke tulang saat ia melewati pohon besar itu. Tuti mempercepat langkahnya, namun senter yang ia bawa tiba-tiba mati. Dek. Akhirnya setelah dipukul-pukul, senternya pun kembali menyala. Tuti terus berjalan, menyusuri jalanan sepi di tengah perkebunan karet. Tiba-tiba, cahaya senter yang ia arahkan ke depan menangkap sesosok perempuan berambut panjang hingga ke tanah. Perempuan itu berdiri mematung di depan jalan sana, membuat Tuti seketika menghentikan langkahnya. Ia menggenggam erat kadut yang berada di balik bajunya. Siapapun kamu, tolong jangan menggangguku, gumam Tuti seraya membalikan arah langkahnya. Ia tak berani untuk meneruskan langkah menyusul suaminya yang kemungkinan ada di pos jaga yang masih berjarak 2 km dari tempatnya berdiri saat itu. Saat bau ganyir kembali menyeruak, Tuti langsung memutuskan untuk berlari. Ia tak lagi menghiraukan keadaannya yang masih baru beberapa hari melahirkan serta masih dalam tahap pemulihan. Ia merasa ada sesuatu yang sepertinya merosot keluar dari jalan kelahiran miliknya. Tapi rasa takut akan sosok yang ia lihat tadi lebih terasa daripada rasa takut akan Batumbun, rahim yang menjulur keluar. Tuti terlalu fokus berlari hingga ia tidak menyadari kalau sosok hantu perempuan berambut panjang itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Teriak Tuti terjatuh, dan untungnya suara teriakan Tuti itu didengar oleh suami dan beberapa temannya yang baru saja pulang. Mereka berlari ke arah suara dan melihat cahaya senter yang sudah mengarah ke atas. Saat senter milik temannya Rihat diarahkan ke sosok tubuh yang terbaring di tanah tersebut, sontak Rihat langsung mengenalinya. Ya Allah, kenapa istriku bisa sampai kemari? Ujar Rihat seraya berlari menghampiri tubuh istrinya. Salah satu teman Rihat yang menyenter songkok darah kental yang berada di tanah berkata, Lihat, ada ceceran darah di sini. Lebih baik kita bawa istrimu pulang. Singkatnya, mereka mengantar Rihat dan istrinya sampai ke rumah. Ada apa dengan Tuti? Tanya ibunya panik. Kami menemukannya di... Tidak apa-apa, Mah. Tolong jagakan Hanis ya, Mah. Potong Rihat. Bisa tolong panggilkan ini Tia? Tanpa menjawab, salah satu temannya Rihat langsung berlari keluar untuk menjemput Nini Tia. Kamu kenapa? Apa yang kamu cari sampai bisa seperti ini? Ucap Rihat gemetaran. Memangnya Tuti kenapa bisa sampai seperti ini, Hat? Apa dia tadi menyusulmu? Aku tidak tahu, Mah. Kami menemukannya sudah seperti ini. Ishak Rihat tertahan. Setengah jam kemudian barulah Nini Tia datang. Karena ternyata Sunti baru saja melahirkan. Tuti yang sudah sadar terus menangis dengan tubuh yang gemetar. Ia juga bahkan tak mampu bersuara. Nini Tia berkata, Babatnya naik. Dia ini pasti habis berlari.
Keesokan harinya, Tuti masih gemetar ketakutan. Badannya panas, demam. Setelah perutnya diurut, barulah ketahuan kalau rahimnya sudah keluar. Nini Tia berusaha untuk menaikkan kembali posisi rahimnya. Dan setelah hampir setengah jam, rahimnya hanya bisa dinaikkan sedikit. Ada apa sebenarnya, Tuti? Coba ceritakan pada Nini. Perempuan itu sangat menakutkan, ucap Tuti terbata-bata. Perempuan? Iya. Rindati, gumam Nini Tia. Apa nih? Tanya Rihat. Ah, tidak, bukan apa-apa, ujar Nini Tia yang gelagapan menutup rahasia. Rihat, saat kamu menanam tambuni anakmu itu, apa kau sudah melakukan semua yang aku katakan? Tanya Nini Tia. Rihat terdiam. Cukup lama ia tak menjawab pertanyaan Nini Tia. Hingga akhirnya Nini Tia lebih memilih untuk mencari kuburan tambuni itu di belakang mes. Rihat! Rihat! Teriaknya. Rihat bergegas menyusul Nini Tia ke belakang mes. Dasar bodoh! Kenapa tidak ada bambu? Kemana bambu dan daun sawang yang kusuruh malam itu? Kenapa kau tidak menuruti perkataanku, bodoh? Sekarang anak dan istrimu dalam bahaya. Bentak Nini Tia. Bambunya tidak ada, nih. Begitu juga dengan daun sawangnya, jawab Rihat. Kenapa tidak kau cari terlebih dahulu sebelum menanamnya, bodoh? Maaf nih, tapi malam itu aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu adalah momen pertama dalam hidupku melihat anakku. Sekarang cepat cari sawang dan bambu, Hat. Gantung di depan pintu dan jendela, biar makhluk itu tidak bisa masuk ke dalam rumah, ujar Nini Tia. Tanpa berani menjawab, Rihat langsung bergegas mengambil parangnya, lalu pergi mencari sawang dan bambu seperti yang disuruh oleh Nini Tia. Sementara di dalam mes, Tuti mulai menunjukkan perubahan sikap. Wajahnya nampak lebih pucat dan terus menatap anaknya tanpa berkedip. Dalam waktu yang sangat lama, Tuti, kau tidak apa-apa? Tanya Nini Tia yang sudah curiga akan perubahan sikap Tuti. Buatkan ayunan untuk anakku, ujar Tuti. Apa? Bukankah anakmu belum genap 40 hari dan juga belum bapalas? Sebelum itu tidak boleh diayun. Kemarikan anakku, pinta Tuti. Ibunya langsung menyerahkan bayi tersebut pada Tuti. Tuti menyanyikan lagu dengan nada yang sendu. Kur ayam sambil di dadanya, ayam putih, ayam habang, yuk niuk, dan seterusnya. Tuti, kadutmu di mana? Tanya Nini Tia. Aku tidak tahu, jawab Tuti singkat, seakan tak suka bila diajak mengobrol. Nini Tia menatap Tuti. Matanya seketika terbelalak ketika melihat sebuah tanda di kaki perempuan itu bercak darah berwarna hitam. Nini Tia seketika mengerti. Tuti, boleh Nini pegang anakmu dulu? Jangan sentuh anakku, teriak Tuti. Nini Tia tercekat. Benar dugaannya kalau Tuti saat itu sedang dirasuki. Ia langsung bergegas keluar kamar dan menemui ibunya Tuti di dapur. Dia bukan Tuti, bisik Nini Tia yang langsung membuat ibunya Tuti menjatuhkan sendok sayurnya ke lantai. Shh, jangan keras-keras. Lalu, apa yang harus kita lakukan, nih? Apa Tuti akan baik-baik saja? Aduh, aku khawatir sekali dengan Tuti, ujar ibunya mulai panik. Nini Tia pun berkata, aku akan berusaha mengulur waktu. Makhluk itu tidak akan keluar rumah di waktu siang begini. Nah, kau carilah menantumu, bantu dia mengumpulkan sawang dan bambu runcing, ujar Nini Tia. Tanpa banyak tanya, ibunya Tuti langsung pergi melewati pintu belakang dengan pisau kecil di tangannya. Nini Tia keluar rumah dan memetik beberapa tangkai bunga melati
juga menangkap seekor ayam, lalu membunuh ayam tersebut dan mengeluarkan isi perutnya, menyajikannya di dalam piring putih, serta sejari darah ayam di dalam gelas, dan membawanya ke kamar Tuti. Di dalam kamar, Tuti terlihat mengelus-ngelus wajah bayinya. Bau ganyir tercium dari tempat tidur Tuti. Tuti, ini Nini bawakan ini untukmu. Siapa tahu kamu lapar. Letakkan saja di situ, Santia, ucap Tuti masih terus membelai-belai anaknya. Nini Tia gemetaran, langsung meletakkan bunga melati bakah tanain manuk, jeroan ayam, dan sejari darah ayam di lantai, lalu bergegas keluar kamar. Di dapur sesekali ia mendongakkan kepalanya di pintu, berharap Rihat dan ibunya Tuti segera datang. Namun berjam-jam ia menunggu tak ada tanda-tanda kepulangan keduanya. Lagi-lagi terdengar suara nyanyian dari dalam kamar. Namun kali ini suaranya terdengar lebih dingin dan menakutkan. Singkatnya, matahari mulai tenggelam, pertanda malam akan segera tiba. Dari kejauhan, Rihat sudah pulang membawa banyak potongan-potongan bambu runcing dan juga daun sawang yang dia dapatkan dari kampung. Kemana saja kau ini, Rihat? Sudah hampir malam begini baru pulang, bentak Nini Tia. Aku mencari sawang dan bambu ini di kampung. Bayangkan saja bagaimana caranya aku bisa secepat kilat pulang pergi dari sini ke kampung dan dari kampung ke sini, ujar Rihat yang juga setengah emosi. Kita terlambat. Makhluk itu sudah berada di sini, di dalam mes ini. Hah? Sudah, jangan banyak tanya, Rihat. Sekarang pasang bambu itu mengelilingi pohon besar di situ. Di pohon itulah makhluk tersebut bersarang. Jadi jika mau pasang bambu di sana, dia tidak akan bisa pulang. Makhluk apa yang Nini maksud ini? Tanya Rihat. Kuntilanak, bisik Nini Tia. Mendengar nama itu, Rihat langsung bergegas menuju ke pohon besar. Satu persatu bambu runcing itu ia tancapkan di tanah. Namun seiring dengan itu terdengar teriakan Tuti dari dalam kamar. Nini Tia melihat tubuh Tuti yang seperti 3 jari berada di atas lantai seperti melayang. Ia mundur hingga terpojok ke dinding. Kau menolak lupa denganku, Santia, ujar Tuti seraya menatap Nini Tia dengan kepala yang seperti kaku. Mereka tidak salah terhadapmu, Rindati. Mereka bahkan tidak tahu siapa kamu. Jangan samaratakan manusia-manusia yang sudah membuatmu seperti ini dengan yang tidak bersalah. Tuti berteriak, suaranya memekakkan telinga, lalu melukai bagian wajah Nini Tia sampai ke dada dengan kuku-kukunya yang hitam dan panjang. Darah menyembur dari luka tersebut, membuat Nini Tia seketika tumbang. Sebelum tumbang, Nini Tia berkata, Jangan kau ganggu mereka. Dan akhirnya Nini Tia tumbang. Sementara itu, gelapnya malam sudah mulai pekat. Rihat dikagetkan dengan kedatangan istrinya yang sambil menggendong anak mereka. Bambu itu tidak akan membantu. Kau jangan percaya pada Nini Tia. Aku sudah tidak apa-apa, kata Tuti. Syukurlah kalau begitu. Sudah malam, yuk kita masuk. Kan katamu tidak boleh membawa anak saat maghrib-maghrib seperti ini, ajak Rihat. Kau duluan, aku akan menyusulmu di belakang. Rihat yang tidak curiga sedikit pun pada gerak-gerik istrinya langsung berjalan mendahului Tuti. Sesampainya di depan pintu, barulah Rihat sadar kalau Tuti tidak ada di belakangnya. Tuti, panggil Rihat. Tong 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 tong. Suara sesuatu. Astaga Nini, ya Allah, kenapa bisa begini? Ujar Rihat berusaha menolong Nini Tia yang sudah sangat lemah. Rindati membawa istri dan anakmu.
ucap Nini Tia terbata-bata karena sambil menahan sakit. Nafas Rihat turun naik. Ia tidak tahu pasti siapa orang yang punya nama Rindati. Tapi yang pasti tadi ia sama sekali tidak melihat adanya orang lain di dekat istrinya. Apa mungkin itu nama dari sosok kuntilanak yang dikatakan oleh Nini Tia tadi? Dengan berat hati, terpaksa Rihat berlari keluar mes. Ia mengetuk satu persatu pintu mes yang berisi beberapa orang penyadap karet. Namun tak ada satupun yang membukakan pintu. Hingga saat ia sudah hampir putus asa berkeliling dan berteriak-teriak di perkebunan karet itu, dari kejauhan terlihat beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Senter milik mereka diarahkan ke sana kemari. Rihat yang melihat itu pun langsung berlari ke arah orang-orang tersebut. Dan setelah dekat, ternyata orang-orang yang datang itu merupakan ibu mertuanya bersama beberapa warga lainnya. Nini Tia, dia terluka parah, ujar Rihat gugup. Kamu temani ibu ini di rumah, biar kami yang pergi mencari mereka, ujar bapak-bapak berusia 50 tahunan itu pada seorang pemuda tanpa bicara sedikit pun. Kemudian ibu mertuanya Rihat berjalan ke arah mes. Sementara Rihat diminta untuk mengikuti lelaki tua bersama dua orang lainnya. Di mana anak dan istri saya sebenarnya, Pak? Tanya Rihat. Mereka ada di sini, hanya berbeda sedikit ruang dengan kita. Rihat mengerutkan keningnya. 3 orang tersebut mulai memasangkan berbagai tulisan di kain putih dan dililitkan pada pohon besar itu. Bismillah. Rindati, aku tahu itu kau. Cepat kembalikan perempuan dan anaknya itu kemari. Atau kalau tidak ke rumah. Atau kalau tidak, rumahmu akan kuhancurkan. Terdengar suara tawa misterius terdengar lama-lama. Merasa dipermainkan, si lelaki tua langsung membacakan sesuatu. Cipratan api mulai terlihat. Aku sedang tidak bergurau, Rindati. Lekas kembalikan ibu dan anak itu kemari. Suara raungan terdengar. Raungan dan tangisan menjadi satu. Dan saat api sudah akan disulut, terdengar suara tangisan bayi. Jemput istri dan anakmu. Cepat, Rihat. Rihat bergegas masuk ke area pohon dan menemukan istrinya, juga anaknya, yang tengah berbaring lemas di tanah. Dibantu 1 orang tadi, Rihat berhasil membawa anak dan istrinya keluar dari area pohon besar. Air matanya seketika terjatuh saat sudah berada di dekat mes. Selagi kau berada di sini, jangan pernah lepaskan kain putih di pohon besar itu. Jika tidak, makhluk tersebut akan kembali mengganggu keluargamu. Siapa Rindati? Tanya Rihat. Dan lelaki 50 tahun itu menjawab, dulu, perkebunan karet ini adalah sebuah perkampungan, yang kemudian perkampungan itu dipindah karena adanya pembukaan lahan karet. Karena tanah-tanah di sekeliling desa sudah merupakan milik perusahaan karet, makanya desa itu dipindah ke desa yang sekarang kami tinggali. Dulu di desa ini ada seorang gadis cantik, sangat-sangat cantik, bernama Rindati. Rihat, Nini tua sudah meninggal, teriak ibu mertuanya terisak. Si lelaki paruh baya dan beberapa pemuda yang bersamanya ikut membantu dalam penguburan jenazah Nini Tia. Mereka berada di sana sampai malam hari, dan setelah itu barulah mereka pulang. Keadaan Tuti masih trauma dengan kejadian-kejadian yang ia alami. Ia masih terlihat melamun dan tak mau menyusui anaknya, sehingga mengharuskan anaknya terpaksa diberikan air tanakan nasi. Di balik kejadian yang mereka alami itu, tidak hanya membuat luka trauma pada Tuti, tapi juga mampu membuat Rihat selalu ingat kepada Tuhan dan tak pernah telat beribadah. Namun kadang-kadang ia juga memikirkan tentang asal-usul Rindati, makhluk jahat yang sudah mengganggu keluarganya. Ia begitu sangat ingin tahu, tetapi dengan keadaan anak dan istrinya yang masih belum cukup baik,
membuat Rihad mengurungkan niatnya untuk mencari tahu tentang siapa Rindati yang ditunggangi oleh jin Qur'in jahat. Selesai. Bisakah Rihad membuka cerita kelam di balik sebuah nama Rindati? Setelah ini akan ada cerita yang kedua. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu simak kisah ini hanya di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Selamat Idul Fitri ya teman-teman ya. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin.